Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya untuk PSM Makassar dengan Persik Kediri yang kebetulan besok Minggu akan dipertemukan. Kick off-nya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Makassar kick off-nya jam 4 sore ya, waktu Indonesia bagian Timur. Jadi di sini saya nggak akan memberikan preview, tapi saya hanya ingin bercerita mengenai PSM Makassar dengan Persik Kediri. Untuk PSM Makassar, apa sih sebenarnya kunci keberhasilan PSM Makassar sampai saat ini bisa bersaing di papan atas gitu ya, bersaing di jalur juara. Sedangkan kenapa Persik Kediri ini tetap stuck ya, berada di segmen papan bawah seperti di musim lalu. Jadi di sini saya hanya ingin sedikit membagikan analisa saya menurut perjalanan saya membuat konten YouTube untuk PSM dan juga Persik. Untuk PSM Makassar secara keseluruhan yang saya bilang PSM Makassar ini kunci keberhasilannya selain mendatangkan Bernardo Tavares adalah pemain-pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar di musim lalu dengan di musim ini itu berbeda dari segi emosional. Jadi yang perlu saya garis bawahi, di musim lalu ada beberapa pemain yang saya nggak perlu sebutkan ya, ada beberapa pemain yang jujur saya tidak suka berada di PSM Makassar karena terlalu emosional. Jadi hal-hal kecil yang misalkan pelanggaran tapi terlalu over untuk melakukan ekspresi, akhirnya itu bisa mempengaruhi permainan satu tim. Itu sangat terlihat di musim lalu. Jadi saya berapa kali kalau memberikan kritik ya, kalian bisa lihat video-video saya yang tahun lalu, saya selalu bilang bahwa jangan terlalu emosional, jangan terlalu gampang terpancing dengan kejadian-kejadian di dalam lapangan ya, terprovokasi. Ini saya sudah bahas. Dan inilah menurut saya kunci dari awal keberhasilan PSM Makassar yang saat ini justru tidak ada lagi pemain-pemain yang di musim lalu masih bermain, sekarang sudah tidak berseragam PSM Makassar lagi. Ini menurut saya sudah ada modal yang cukup penting untuk PSM Makassar di mana para pemain semuanya akhirnya bisa bersinergi dengan baik. Ya, nggak berbicara di luar lapangan tapi di dalam pertandingan, di dalam suatu permainan. Inilah menurut saya kunci yang pertama kali PSM Makassar ini bisa dapatkan sebelum menunjuk Bernardo Tavares. Karena pada saat Bernardo Tavares datang ke PSM Makassar, saya pun nggak mengerti historinya Bernardo Tavares ini seperti apa. Ya, apakah bisa membuat PSM Makassar berhasil atau tidak, kan kita nggak ada yang tahu ya, karena ini pelatih yang memang nggak disorot oleh media kita. Sebelumnya ini melatih mana, historinya seperti apa. Jadi inilah yang menurut saya kenapa saya jujur sangat mengikuti PSM Makassar, karena saya merasa bersinergi. Saya merasa saya mendapatkan chemistry dengan PSM Makassar. Jadi saya selalu bahas PSM Makassar dari musim lalu, dari penontonnya paling hanya 70 bahkan hanya 100 mentok gitu ya, sampai saat sekarang malah udah ada 1000-an gitu ya. Ya ini karena saya berchemistry, saya bisa ngomong apa adanya karena saya mengikuti, bukan karena saya melihat PSM Makassar lagi ngetren, seakan-akan saya ingin mengambil kesempatan untuk menaikkan channel saya gitu. Enggak, saya bukan tipe seperti itu ya, karena saya memang sebelum PSM Makassar sudah seperti sekarang lagi perform, saya sudah bahas PSM Makassar di saat musim lalu lagi inkonsisten, bahkan finish di segmen papan bawah. Inilah menurut saya kunci keberhasilan yang pertama kali PSM Makassar bisa dapatkan adalah membuang atau tidak melanjutkan kontrak bersama pemain-pemain yang tidak memberikan kontribusi. Ya, bukan masalah kontribusi di lapangan, bermain bagus atau tidak, tapi secara attitude ya, secara sikap yang terlalu gampang terprovokasi, gampang emosional, yang jujur banyak sekali merugikan PSM Makassar di musim lalu. Ini ya menurut analisa saya untuk PSM Makassar, kunci atau modal awal keberhasilan PSM Makassar menurut saya di bawah dari Bernardo Tavares di musim sekarang. Nah, lalu untuk Persik Kediri, sebenarnya ini suatu kegagalan untuk saya jika Persik Kediri di musim ini terdegradasi. Jujur ini seperti nostalgia saya di musim lalu untuk Persipura Jayapura. Saya merasa bersalah yang cukup tinggi ya ketika Persipura Jayapura akhirnya terdegradasi. Karena saya selalu memberi semangat kepada Persipura Jayapura, saya selalu memberikan support kepada Persipura Jayapura. Bahkan Persipura Jayapura pada saat itu di 5 pertandingan terakhir
akhir-akhir musim selesai itu tanpa terkalahkan. Tapi memang pada akhirnya Persipura Jayapura harus terdegradasi. Jadi di situ saya seperti lemas ya, seperti saya menganalisa Persipura, saya mengikuti Persipura, tapi justru malah Persipura terdegradasi. Padahal sempat sudah menunjukkan perkembangan yang bagus, tapi kembali lagi telat karena masalah waktu. Dan ini sebenarnya saya nggak ingin terjadi kepada Persik Kediri. Jangan sampai kesalahan yang kedua kalinya untuk saya secara pribadi ini terjadi untuk Persik Kediri. Persik Kediri jangan sampai performnya justru bagus di akhir-akhir musim seperti Persipura Jayapura yang akhirnya justru malah terdegradasi karena masalah waktu yang sudah semakin singkat. Ini yang saya tidak inginkan. Makanya yang saya bisa ambil kenapa Persik Kediri sampai saat ini kok inkonsisten. Dari musim kemarin ini sudah cukup bermain bagus di bawah Javeroka, bahkan sempat 10 pertandingan tanpa terkalahkan. Tapi ketika musim ini dimulai, banyak sekali pemain-pemain kunci dari Persik Kediri yang memang gak diperpanjang kontraknya ya, saya sudah pernah bahas. Lalu yang kedua masalah Coach Javeroka yang sebenarnya kalau saya lihat ada konflik ya dengan internal manajemennya Persik, makanya Coach Javeroka lebih baik mengundurkan diri. Di situ sebenarnya sudah ada tanda-tanda kejatuhan dari Persik Kediri. Dan akhirnya memang sempat dilatih oleh Saragi yang saya bilang selalu saya kritik pelatih yang tidak memiliki skema permainan yang bagus, lalu akhirnya mendatangkan Divaldo Alves. Sebenarnya di 5 pertandingan awal saya sudah melihat bahwa sebenarnya Divaldo Alves ini pelatih yang cocok untuk Persik Kediri. Saya melihat skema permainan Persik Kediri ini sudah mulai baik dibawa dari Divaldo Alves, seperti mencari kekosongan yang ditinggalkan oleh Coach Javeroka gitu. Ini sebenarnya sudah cocok Divaldo Alves dengan Persik Kediri. Tapi kembali lagi yang menjadi sorotan saya di akhir-akhir pertandingan kemarin, dari starting line up yang diturunkan atau formasi yang diturunkan oleh Divaldo Alves, ini kok justru inkonsisten. Jadi saya menyimpulkan bahwa kejatuhan Persik Kediri atau Persik Kediri sekarang kenapa masih di zona degradasi, itu bukan karena Persik Kediri pemain-pemainnya nggak perform atau jelek. Tapi menurut saya dari pelatihnya sendiri yang menurunkan pemain dan formasinya nggak pernah konsisten. Kemarin lawan Bali United aja kalian bisa tahu lah starting line up-nya sudah seperti apa. Nggak ada konsistensi gitu loh di setiap pertandingan. Padahal Persik Kediri harusnya mulai sekarang sudah mulai ngegas. Buktinya lawan Madura dan Bayangkara bisa menang gitu. Dan inilah ya menurut saya kenapa Persik Kediri sejauh ini tetap berada di zona degradasi, yaitu karena faktor internalnya sendiri, bukan dari pemain-pemain yang gak perform, bukan, tapi memang dari internal pelatih ataupun mungkin ya manajemen dari Persik Kediri sendiri ya kita nggak tahu. Tapi yang saya lihat ya penampilan pelatih Persik Kediri yang inkonsisten dalam menerapkan pemain yang diturunkan dari starting line up dan juga formasinya. Jadi inilah alasan saya kenapa saya bangga dengan PSM Makassar dan saya juga sedih melihat Persik Kediri jika terus-terusan berada di zona degradasi, karena kedua tim ini saya jujur sudah mendapatkan chemistry. Jadi kalau saya membahas suatu tim di Liga Indonesia, itu pastinya saya harus mendapatkan chemistry-nya dulu. Kalau nggak ada chemistry-nya, paling saya bahas hanya review di pertandingan pada saat itu selesai ya sudah. Nggak akan saya bahas secara terus-menerus gitu loh. Review saya bahas, opini saya buat. Tapi untuk Persik Kediri dengan PSM Makassar, ini saya sudah mendapatkan chemistry-nya untuk saya sendiri gitu loh. Seakan-akan kayak saya ikut serta di dalam PSM Makassar dengan Persik Kediri. Jadi samalah halnya seperti kalian supporter PSM Makassar dengan klubnya PSM Makassar kan sudah pasti memiliki chemistry ya. Begitu juga dengan Persik Kediri, dengan supporternya Persik Kediri kan pasti memiliki chemistry. Nah, begitupun juga dengan saya yang mencari chemistry, kira-kira tim mana yang memiliki progres yang cukup baik ya, saya bisa ikutin perkembangannya, saya mulai tertarik ya, disitulah timbul chemistry untuk saya mengikuti PSM Makassar dengan Persik Kediri. Makanya bukan berarti saya membahas PSM Makassar karena lagi top-topnya gitu, enggak. Saya membahas PSM Makassar sudah dari musim lalu di saat masih inkonsisten, bahkan finish di segmen papan bawah. Sedangkan saya mengikuti Persik Kediri ini tetap sama ya, di musim lalu juga masih di segmen papan bawah, dan di musim sekarang juga buktinya
walaupun masih di segmen papan bawah, saya juga tetap mengikuti, saya tetap bahas karena memang saya merasa sudah mendapatkan chemistry dengan tim Persik Kediri. Inilah ya yang membuat channel saya mungkin bisa berdiri hingga sekarang ya, karena saya merasakan chemistry saya dengan PSM Persik Kediri ini sudah mulai bisa didapatkan. Jadi tentunya kalau chemistry sudah dapat ya, harusnya nggak akan kemana-mana pembahasan saya, pasti harusnya 80% tepat lah gitu, nggak melenceng kemana-mana gitu. Walaupun mungkin pernah saya buat video mungkin ada kesalahan gitu ya, wajar ya, tapi harusnya nggak sampai fatal sekali untuk memberikan informasi yang salah terhadap PSM Makassar dengan Persik Kediri. Ya, jadi ini aja, saya nggak banyak preview untuk pertandingan PSM Makassar dengan Persik Kediri. Nanti kita bahas di reviewnya aja. Tapi semoga di pertandingan besok untuk kedua tim, terutama untuk pengikut saya yang mengikuti channel saya, untuk supporter PSM Makassar dengan Persik Kediri, seperti di video tahun lalu ya, yang mempertemukan di kandangnya Persik Kediri, ini bisa saling support ya antara supporter Persik dengan PSM. Ini yang saya inginkan di komentar saya ini, saling support. Jadi nggak ada yang memprovokasi gitu. Karena saya yakin supporter PSM Makassar dengan supporter Persik Kediri ini semuanya sudah dewasa. Jadi menang kalah itu hal yang biasa, tapi untuk kita menjaga silaturahmi persaudaraan ini harus tetap terjaga. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, see you.